Kembali lagi bersama saya, Desmond Dome. Buat teman-teman yang mungkin baru kali ini menonton video saya atau berkunjung ke channel saya, perkenalkan, nama saya Desmond Dome. Saya adalah mahasiswi dari program studi farmasi angkatan 2019 Universitas Trinita Manado. Jadi sebelumnya, saat ini dan juga ke depannya, saya akan membuat video-video atau konten-konten yang berbau kefarmasian untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi padat dan cair. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang sediaan krim, khususnya mengenai pengertian krim, terus contoh krim yang sudah beredar di pasaran, dan keuntungan serta kerugian dari sediaan krim. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut lagi tentang sediaan krim, khususnya mengenai metode pembuatan krim dan persyaratan krim. Untuk metode pembuatan krim meliputi dua proses, yaitu proses peleburan dan proses emulsifikasi. Untuk tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, penimbangan bahan padat dan pengukuran bahan cair berdasarkan atau sesuai dengan komposisi krim yang akan dibuat. Terus yang kedua, fase cair dan fase lemak dipisahkan dalam dua wadah tahan panas yang berbeda. Terus proses selanjutnya yang ketiga yaitu proses pemanasan fase cair dan peleburan fase minyak hingga mencapai titik tertentu, yaitu antara 70 sampai 75 derajat Celcius. Nah, yang menjadi hal penting dalam tahap ini yaitu suhu pemanasan dan peleburan, di mana parameter pemilihan suhunya itu berdasarkan titik lebur tertinggi dari bahan yang digunakan. Contohnya, titik lebur tertinggi dari bahan A adalah pada suhu 71 derajat Celcius. Maka fase cair dan fase lemak harus dipanaskan dan dilebur hingga mencapai suhu tersebut, yaitu 71 derajat Celcius. Kenapa? Hal ini penting agar semua bahan yang kita gunakan itu sudah siap untuk lanjut pada proses pencampuran nanti. Terus proses selanjutnya, setelah mencapai suhu yang sama dan semua bahan telah melebur, maka kedua fase sudah bisa untuk kita campurkan. Fase cair ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam lumpang panas yang telah berisi fase minyak atau fase lemak sambil terus diaduk secara konstan. Untuk temperaturnya harus dipertahankan sekitar 5 sampai 10 menit untuk mencegah terjadinya kristalisasi dari lilin atau lemak. Terus proses yang selanjutnya yaitu campuran ini didinginkan dengan cara melakukan pengadukan secara terus-menerus sampai campuran mengental. Nah, untuk temperaturnya, kenapa temperatur dari fase cair itu dia harus sama dengan temperatur fase lemak? Nah, ini itu bertujuan agar tidak terjadi pemisahan. Jadi fase cair temperaturnya ini harus sama dengan fase minyak, karena ketika temperatur atau suhu dari fase cair ini dia tidak sama dengan temperatur fase minyak, maka beberapa lilin akan menjadi padat sehingga terjadi pemisahan antara fase cair dan fase lemak. Selanjutnya, untuk dasar-dasar proses pembuatan sediaan semi solid, termasuk di dalamnya sediaan krim, itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada reduksi ukuran partikel, screening partikel, dan penyaringan. Bahan-bahan padat dalam suatu sediaan diusahakan mempunyai ukuran yang homogen atau yang sama. Terus, screening partikel itu dimaksudkan untuk menghilangkan partikel asing yang dapat terjadi akibat adanya partikel
yang terflokulasi dan aglomerisasi selama proses. Yang kedua ada pemanasan dan pendinginan. Proses pemanasan diperlukan pada saat melarutkan bahan berkhasiat untuk pencampuran bahan-bahan semisolid pada proses pembuatan emulsi. Pembuatan sediaan semisolid dibutuhkan pemanasan, sehingga pada proses homogenisasi, bahan-bahan yang digunakan tidak memerlukan penanggulangan yang sulit, kecuali kalau di dalam sediaan tersebut ada bahan-bahan yang termolabil. Dasar yang ketiga yaitu pencampuran. Nah, pencampuran ini dia terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama pencampuran bahan padat. Pencampuran bahan padat ini dia menghancurkan aglomerat yang terjadi menjadi partikel dengan ukuran yang serba sama. Terus yang kedua ada pencampuran untuk larutan. Tujuannya ini didasarkan pada 2 tujuan, yaitu adanya transfer panas dan homogenitas komponen sediaan. Terus untuk pencampuran yang ketiga yaitu pencampuran semisolida. Untuk pencampuran semisolida ini dapat digunakan alat pencampuran dengan bentuk mixer planetary dan bentuk sigma blade. Alat dengan sigma blade dapat membersihkan salep atau krim yang menempel pada dinding wadah, terus menjamin homogenitas produk, serta proses transfer panas ini lebih baik. Lanjut untuk dasar yang keempat yaitu ada penghalusan dan homogenisasi. Proses terakhir dari seluruh rangkaian pembuatan adalah penghalusan dan homogenisasi produk semisolid yang telah tercampur dengan baik. Sebagai obat luar, krim harus memenuhi beberapa syarat, yaitu diantaranya di sini ada 4. Yang pertama yaitu stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Jadi sediaan krim ini dia harus bebas dari inkompatibilitas dan stabil pada suhu kamar. Terus yang kedua lunak. Jadi semua zat harus dalam keadaan yang halus sehingga seluruh produk yang dihasilkan menjadi lunak serta homogen. Terus yang ketiga adalah mudah dipakai. Umumnya untuk krim tipe emulsi itu adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Dan syarat yang keempat, yang terakhir yaitu terdistribusi secara merata. Jadi obat atau sediaan krim ini dia harus terdispersi secara merata melalui dasar krim padat atau cair pada penggunaan. Kalau tadi persyaratan krim sebagai obat luar, kali ini yaitu persyaratan mutu krim. Sebagai sediaan, krim yang kita buat itu harus memenuhi persyaratan mutu krim yang setara dengan ketentuan USP dan memperhatikan kriteria pendaftaran obat jadi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, apa saja persyaratan mutu krim? Yaitu yang pertama adalah aman. Aman secara fisiologis dan psikologis dan dapat meminimalisir suatu efek samping sehingga tidak lebih toksik dari bahan aktif yang belum diformulasi. Bahan sediaan farmasi merupakan senyawa kimia yang mempunyai karakteristik fisikokimia yang berhubungan dengan efek farmakologis. Perubahan sedikit saja pada karakteristik tersebut dapat menyebabkan perubahan farmakokinetika dan farmakodinamika suatu senyawa. Syarat yang kedua yaitu efektif. Efektif di sini dalam arti yaitu sejumlah kecil obat yang diberikan kepada pasien ini dapat memberikan efek maksimal dan optimal. Jumlah dosis pemakaian
sekali pakai, sehari, dan selama pengobatan dalam kurun waktu tertentu ini harusnya mencapai reseptor dan memberikan respon farmakologis. Sediaan efektif di sini dalam arti yaitu bisa diartikan sebagai sediaan yang bila digunakan sesuai dengan aturan yang disarankan dengan aturan pakai menghasilkan efek farmakologis yang optimal, cepat untuk bentuk sediaan apapun dengan efek samping yang minimal. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu stabil. Nah, stabil di sini terbagi lagi. Yang pertama ada stabilitas fisika. Jadi, sediaan ini harus sifat-sifat fisikanya yang seperti organoleptis, keseragaman, kelarutan, dan viskositasnya ini tidak berubah. Yang kedua yaitu stabilitas kimia. Secara kimia inert, sehingga tidak menimbulkan perubahan warna, perubahan pH, dan bentuk sediaan. Sediaan dibuat pada pH yang sudah ditentukan, diharapkan tidak mengalami perubahan potensi. Terus yang ketiga ada stabilitas mikrobiologi, yaitu di mana tidak ditemukan pertumbuhan mikroorganisme selama waktu edar. Untuk mikroorganisme yang tidak boleh ada dalam sediaan yaitu seperti Salmonella sp, E. coli, terus P. aeruginosa, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu ada stabilitas toksikologi, artinya pada penyimpanan atau pemakaian tidak boleh ada kenaikan toksisitas. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu stabilitas farmakologis, yaitu selama penyimpanan dan pemakaian sediaan ini efek terapeutiknya harus tetap sama. Baik, sekian untuk pembahasan kali ini. Kiranya dapat menambah wawasan untuk teman-teman yang menonton, dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan untuk teman-teman yang mungkin ingin menambahkan atau memberikan koreksi bisa dituliskan di kolom komentar. Dan untuk yang sudah menonton ini, terima kasih.